Halo semuanya, kembali di Cermin Kehidupan. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Cermin Kehidupan. Darah orang miskin gak pantas campur sama keluarga ningrat kami. Teriak Bu Rati sambil menunjuk wajahku dengan jari penuh cincin emas. Detik berikutnya, kebaya putih yang harusnya ku pakai besok pagi, melayang dan menghantam mukaku dengan keras di depan semua keluarga besar. Kakiku lemas, rasanya duniaku runtuh seketika saat pernikahan yang sudah H-1 ini dipaksa batal sepihak dengan cara sehina ini. Padahal Mas Arya sudah memohon sambil menangis, tapi ibunya tetap ngotot menyeretku ke rumah sakit untuk tes DNA demi mencari celah kehinaanku. Beliau yakin banget kalau asal-usulku yang yatim piatu ini cuma bakal bawa sial dan merusak garis keturunan darah biru mereka. Tapi siapa sangka, lembaran hasil lab yang baru keluar sore itu justru jadi bumerang yang menghancurkan kesombongan Bu Ratih sampai ke akar-akarnya. Bukan karena aku anak kriminal, tapi fakta di kertas itu menunjukkan kalau aku dan calon suamiku ternyata berbagi DNA dari ayah yang sama. Hari itu bukan cuma janur kuning yang gagal melengkung, tapi Bu Ratih langsung ambruk stroke saat tahu anak miskin yang dihina ini adalah pewaris sah suaminya yang hilang. Jantungku rasanya mau copot setiap kali mataku melirik ke arah kalender di dinding kosku yang sempit. Tinggal menghitung hari menuju tanggal yang harusnya jadi momen paling bahagia dalam hidupku. Tapi anehnya, dadaku malah makin sesak, seolah ada batu besar yang menindih paru-paru setiap kali aku mencoba bernapas lega. Di kaca lemari plastik yang sudah agak retak, aku melihat bayanganku sendiri memakai kebaya putih sederhana yang kubeli pakai tabungan gaji admin all shop selama setahun. Cantik sih, tapi entah kenapa bayangan wajah Bu Ratih, calon ibu mertuaku, yang menatapku dengan sorot mata merendahkan itu nggak bisa hilang dari kepala, bikin senyumku selalu tertahan di ujung bibir. Jujur saja, buat anak yatim piatu kayak aku yang besar di panti asuhan pinggiran kota, dilamar sama Mas Arya itu rasanya kayak mimpi di siang bolong yang terlalu indah buat jadi kenyataan. Mas Arya itu sempurna banget. Dia lembut, pekerja keras, dan gak pernah sekalipun malu gandeng tanganku di depan teman-teman kantornya yang necis-necis. Padahal aku cuma pakai baju beli di pasar malam. Dia selalu bilang kalau asal-usulku gak penting. Yang penting adalah masa depan yang mau kita bangun bareng-bareng di rumah KPR subsidi yang baru aja kita cicil. Tapi dongeng indah itu mulai terasa horor. Begitu aku menginjakkan kaki di rumah gedongan orang tua Mas Arya di kawasan Elit Menteng. Dari awal gerbang tinggi itu dibuka satpam, hawanya sudah beda banget, dingin dan mencekam. Bu Ratih menyambut kami bukan dengan pelukan hangat, tapi dengan tatapan menyelidik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seolah-olah aku ini sales panci yang salah alamat masuk ke Istana Ratu. Beliau duduk di sofa kulit berdiri sedikit pun waktu aku mau salim. Cuma menyodorkan punggung tangannya sekilas sambil buang muka ke arah koleksi guci keramik mahalnya. Sepanjang pertemuan keluarga untuk bahas teknis pernikahan, aku merasa kerdil banget. Kayak butiran debu di atas karpet Persia mereka yang tebal. Bu Ratih gak henti-hentinya menekankan soal bibit, bebet, bobot, dengan suara yang sengaja dikeraskan setiap kali matanya melirik ke arahku. Keluarga kita ini ningrat Arya, darah biru asli keraton, katanya sambil menyeruput teh dari cangkir yang harganya mungkin lebih mahal dari sewa kosku setahun. Jangan sampai keturunan kita rusak karena tercampur darah yang gak jelas asal-usulnya, apalagi yang gak punya silsilah keluarga. Sindirannya itu halus, tapi tajam banget, langsung menusuk ulu hati sampai aku harus nahan air mata sekuat tenaga biar gak tumpah di sana. Persiapan nikah yang harusnya seru, malah jadi ajang penyiksaan batin buatku. Karena Bu Ratih ikut campur dalam setiap detail kecil dengan alasan standar keluarga. Pilihan cateringku dibilang makanan kampung yang gak layak saji buat tamu VIP beliau. Dekorasi nuansa rustik yang aku impikan dibilang kayak semak belukar. Bahkan, souvenir pernikahan pun diganti sepihak tanpa diskusi.
Mas Arya sudah coba membela, bilang kalau ini pernikahan kami. Tapi Bu Ratih langsung pasang mode drama. Megang dada sambil bilang, kepalanya pusing kalau anak tunggalnya mulai membangkang cuma gara-gara perempuan itu. Aku cuma bisa mengalah, menelan ludah pahit berkali-kali demi menjaga perasaan Mas Arya yang terjepit di tengah-tengah. Setiap malam aku cuma bisa nangis di bantal, bertanya-tanya, apa salahku cuma karena aku nggak punya orang tua? Apa anak panti asuhan nggak berhak bahagia dan dicintai? Rasanya sakit banget diperlakukan kayak parasit yang mau numpang hidup. Padahal aku kerja keras banting tulang buat mandiri, dan nggak pernah minta sepeser pun uang Mas Arya buat gaya hidupku. Puncaknya adalah sore tadi, H7 pernikahan, waktu aku lagi fitting baju pengantin terakhir di butik langganan Bu Ratih yang super mewah. Saat aku keluar dari kamar ganti, berharap dapat sedikit pujian, atau minimal anggukan setuju, Bu Ratih malah mendengus kasar sambil membetulkan letak sanggulnya. Dia bilang kebaya itu terlihat murahan saat nempel di badanku, seolah-olah aura miskinku yang bikin kain sutra itu jadi kelihatan jelek. Mbak-mbak pegawai butik sampai saling lirik canggung, bingung harus bereaksi apa melihat calon mantu dipermanukan habis-habisan di depan umum. Tapi yang bikin darahku berdesir hebat adalah kalimat terakhir beliau sebelum naik ke mobil Alphard-nya. Tiba-tiba dia berhenti di depan pintu butik, menatapku tajam setajam silet, lalu ngomong dengan nada dingin yang bikin bulu kuduk merinding. Nanti malam kamu datang ke rumah sakit kenalan saya sama Arya. Perintahnya tanpa babi bu. Saya sudah jadwalkan tes kesehatan lengkap, termasuk tes DNA. Saya nggak mau ambil resiko ada penyakit bawaan atau genetik kotor dari orang tua kandungmu yang nggak jelas itu masuk ke keluarga saya. Kakiku langsung lemas, bukan karena takut sakit, tapi karena firasat buruk yang tiba-tiba menyergap. Seolah ini adalah awal dari badai besar yang bakal menghancurkan segalanya. Perjalanan menuju rumah sakit hari itu rasanya lebih mirip perjalanan menuju tempat eksekusi mati daripada pemeriksaan kesehatan biasa. Di dalam mobil Pajero Sport yang dinginnya menusuk tulang, gak ada satupun dari kami yang bicara. Mas Arya sibuk menyetir dengan wajah tegang, sementara Bu Ratih duduk di jok tengah, persis di belakangku, memancarkan aura permusuhan yang begitu pekat, sampai-sampai aku takut buat sekadar menelan ludah. Sesekali aku melirik lewat spion tengah, dan setiap kali itu juga aku mendapati mata tajam beliau sedang menatap tengkuku dengan tatapan jijik. Seolah-olah aku ini pembawa virus mematikan yang harus segera dimusnahkan sebelum menulari putra kesayangannya. Sesampainya di lobi rumah sakit VIP itu, perlakuan Bu Ratih makin menjadi-jadi. Beliau nggak segan-segan ngomong keras di depan resepsionis yang ramah. Mbak, tolong pastikan tesnya menyeluruh ya, terutama tes narkoba dan penyakit menular seksual. Maklum, calonnya anak panti, kita nggak tahu pergaulan liarnya kayak apa dulu. Ya Allah, rasanya mukaku ditampar bolak-balik pakai sandal jepit di depan antrean pasien lain. Orang-orang mulai berbisik-bisik sambil melirik sinis ke arahku. Aku cuma bisa meremas ujung kemejaku sampai kusut, menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata biar nggak tumpah di sana. Proses pengambilan darah pun terasa mencekam, karena Bu Ratih ngotot ikut masuk ke dalam ruangan lab, berdiri berkacak pinggang di samping perawat yang gemetaran memegang jarum suntik. Jangan sampai tertukar ya, Sus. Sampel darah ningrat anak saya jangan sampai kecampur sama darah dia. Tunjuknya padaku dengan dagu. Mas Arya cuma bisa mengelus punggungku pelan, sambil membisikkan kata maaf berulang kali. Tapi entah kenapa, kata maaf itu terdengar makin kosong di telingaku. Kalau dia benar-benar cinta, kenapa dia nggak berani membentak ibunya sekali saja demi membela kehormatanku? Pulang dari rumah sakit, teror mental itu belum berakhir. Malamnya saat aku sendirian di kosan meratapi nasib sambil memandang langit-langit kamar yang bocor, tiba-tiba supir pribadi keluarga Mas Arya datang mengetuk pintu. Dia menyerahkan sebuah map tebal berwarna merah. Bukan undangan tambahan atau cek bantuan biaya catering, tapi surat perjanjian pranikah alias prenup. Isinya gila banget. Di situ tertulis rinci kalau terjadi perceraian,
Aku nggak berhak atas sepeser pun harta Mas Arya. Bahkan dilarang menuntut hak asuh anak kalau nanti kami punya keturunan. Ibu bilang Mbah harus tanda tangan sekarang juga. Kalau mau akad nikah tetap jalan lusa. Kata Pak Supir dengan nada kasihan. Di tengah gempuran rasa sakit hati itu, ada satu hal ganjil yang terus mengganggu pikiranku beberapa hari terakhir ini. Itu soal Pak Herman, papanya Mas Arya. Berbeda dengan Bu Ratih yang galak dan sombong, Pak Herman itu pendiam banget, nyaris nggak pernah bersuara di rumah. Tapi, setiap kali kami makan malam bersama, yang suasananya selalu canggung, aku sering memergoki beliau curi-curi pandang ke arahku. Tatapannya bukan tatapan merendahkan, tapi tatapan rindu atau sedih. Entahlah. Kemarin saat aku pamit pulang, beliau sempat menahan tanganku sebentar dan bertanya dengan suara bergetar, "Kamu, ibumu namanya siapa, Nduk?" Tapi belum sempat aku jawab, Bu Ratih sudah menyambar memotong pembicaraan dengan bentakan kasar. Gosip di lingkungan perumahan elit mereka pun mulai sampai ke telingaku lewat salah satu teman SMA aku yang kebetulan kerja di salon langganan Bu Ratih. Katanya, Bu Ratih koar-koar ke semua teman sosialitanya kalau Mas Arya kena guna-guna. Itu pasti pakai pelet susuk dari dukun kampung, makanya anakku yang lulusan luar negeri bisa kepincut sama gembel begitu. Katanya. Temanku bilang, satu salon ketawa mengecek foto prewedding kami yang Bu Ratih tunjukkan. Dadaku sesak banget mendengarnya. Segitunya beliau membenciku. Padahal aku nggak pernah punya niat jahat sedikit pun. H2 pernikahan, suasana makin panas. Saat pengajian di rumah Mas Arya, aku diperlakukan kayak orang asing di hajatan orang lain. Aku nggak dikasih seragam keluarga yang bagus itu. Cuma disuruh pakai gamis putih polos punyaku sendiri. Saudara-saudara Bu Ratih memandangku sinis. Nggak ada yang mau ngajak ngobrol. Aku duduk di pojokan, terpisah dari Mas Arya, sambil mendengarkan lantunan ayat suci dengan hati yang berkecamuk. Apa benar aku ini pembawa sial? Apa memaksakan menikah dengan Mas Arya adalah kesalahan besar yang bakal aku sesali seumur hidup? Dan mimpi buruk itu akhirnya datang di saat yang paling krusial. H-1 sore hari saat aku sedang mengecek kelengkapan seserahan di kosan. Handphoneku bergetar panjang. Nama Ibu Ratih muncul di layar, membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Aku mengangkatnya dengan tangan gemetar. Ke rumah sekarang. Hasil lab sudah keluar. Suaranya dingin, datar, tapi tajam menghunus. Dan bawa semua barang-barangmu yang ada di sini. Kita perlu bicara soal nasib pernikahan konyol ini. Klik. Telepon ditutup sepihak. Firasatku menjerit kencang. Ini adalah akhir dari segalanya. Lututku gemetar hebat saat melangkah masuk ke ruang tamu megah kediaman keluarga Mas Arya. Atmosfer di dalam ruangan itu tegangnya bukan main. Jauh lebih mencekam daripada saat pertama kali aku datang ke sini. Di sofa utama, Bu Ratih duduk dengan kaki di silang angkuh. Wajahnya merah padam menahan amarah yang siap meledak kapan saja. Di sebelahnya, Pak Herman duduk tertunduk lesu. Wajahnya pucat pasi seolah baru melihat hantu. Mas Arya berdiri kaku di sudut ruangan. Matanya sembab, menatapku dengan sorot keputusasaan yang bikin hatiku mencelos. "Duduk kamu," bentak Bu Ratih tanpa basa-basi. Suaranya menggelegar memantul di dinding-dinding tinggi ruangan itu sampai aku terlonjak kaget. Aku menurut, duduk di ujung kursi dengan tubuh kaku. Meremas tas tangan murahku kuat-kuat sampai kuku jari memutih. Belum sempat aku bertanya ada apa atau kenapa aku dipanggil mendadak begini, Bu Ratih sudah berdiri dan melempar tumpukan kertas hasil lab itu tepat ke arah wajahku dengan kasar. Kertas-kertas itu berhamburan. Ujungnya yang tajam sempat menggoes pipiku hingga terasa perih, lalu berserakan di lantai marmer yang dingin. Baca! Baca itu! Dasar anak pembawa sial! Teriaknya histeris. Telunjuknya yang dihiasi cincin berlian menunjuk-nunjuk mukaku dengan penuh kebencian. Napas beliau memburu, seolah kehadiranku di sana benar-benar meracuni udara yang dia hirup. Tanganku gemetar hebat saat memungut salah satu lembar kertas yang jatuh tepat di dekat kakiku. Mataku menyisir cepat barisan angka dan istilah medis yang rumit itu.
mencari kesimpulan di bagian bawah dengan jantung yang berpacu gila-gilaan. Awalnya aku bingung, tapi saat mataku sampai pada baris kesimpulan tes DNA, duniaku seolah berhenti berputar seketika. Tulisan itu tercetak tebal dan jelas, seolah mengejek nasibku yang malang. Probability of paternity, 99,9%. Alleged father, Herman Sudibyo. Napasku tercekat di tenggorokan. Rasanya pasokan oksigen ke otak putus mendadak. Herman Sudibyo. Itu nama papanya Mas Arya. Pria yang selama ini kupanggil Om, yang duduk diam 1000 bahasa di sofa itu, adalah ayah kandungku. Kamu pikir kamu bisa menipu saya, hah? Bu Ratih maju selangkah, suaranya melengking tinggi. Tes DNA ini membuktikan kalau kamu itu anak haram suamiku. Anak hasil selingkuhan dia sama pelacur rendahan di masa lalu, yang dibuang ke panti asuhan. Caci maki Bu Ratih terus memberondong telingaku, tapi otakku blank. Gagal memproses kata-katanya karena saking syoknya. Aku menoleh kaku ke arah Pak Herman, mencari penyangkalan, berharap ini semua cuma prank jahat. Tapi pria paruh baya itu malah menangis tergugu, menutup wajahnya dengan kedua tangan yang gemetar. Maafkan Papa, Nak. Maafkan Papa. Isaknya pelan. Suara pengakuan itu bagaikan petir yang menyambar di siang bolong, menghancurkan sisa-sisa harapanku, dan memastikan bahwa mimpi buruk ini adalah kenyataan. Mas Arya jatuh terduduk di lantai, meraung keras memukul-mukul karpet dengan frustrasi. Fakta bahwa kekasih yang akan dinikahinya besok ternyata adalah adik dirinya sendiri pasti pukulan mental yang berat banget. Kami berbagi darah yang sama. Pernikahan ini, cinta kami, semuanya adalah dosa besar. Incest. Hancur sudah mimpi indah tentang rumah tangga bahagia itu. Hancur berkeping-keping menjadi debu yang menjijikkan di bawah kaki keangkuhan Bu Ratih. Suara tawa sinis Bu Ratih memecah keheningan yang mencekam itu. Terdengar begitu menyakitkan di telingaku yang masih berdenging. Lihat kan, Pak, lihat hasil perbuatanmu dulu, serunya sambil menendang kebaya putih yang tergeletak menyedihkan di lantai, persis di dekat kakiku. Beliau menatapku seolah aku ini kotoran yang menempel di sepatu mahalnya, bukan manusia yang punya perasaan. Untung ketahuan sekarang. Coba bayangkan kalau sampai ijab kabul, keluarga kita bakal jadi bahan tertawaan satu Indonesia karena skandal incest menjijikan ini. Mas Arya mencoba bangkit. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Terlihat kacau balau. Dia berusaha meraih tanganku. Tapi Bu Ratih langsung menepisnya kasar. Sampai bunyi plak, terdengar nyaring. "Jangan sentuh dia, Arya. Dia itu adikmu. Haram!" bentaknya. Mas Arya mundur selangkah. Tubuhnya gemetar hebat. Tatapannya kosong menatapku. "Dek, ini bohong kan? Bilang ini semua bohong." Rintihnya putus asa. Tapi aku cuma bisa menggeleng lemah, sambil menahan isak tangis yang bikin dada sesak setengah mati. Rasa sedih yang tadi meluap, tiba-tiba berubah jadi amarah yang membakar ulu hati saat melihat Pak Herman masih saja dia mematung. Aku menyeka air mata dengan punggung tangan kasar, lalu memberanikan diri menatap mata laki-laki yang ternyata ayah kandungku itu. "Jadi, selama ini Bapak tahu?" tanyaku. Suaraku bergetar tapi tajam. 26 tahun saya hidup di panti asuhan, makan nasi sisa donatur, tidur di kasur lipat. Bapak tahu saya ada di sana, dan Bapak diam saja menikmati hidup mewah di sini. Pak Herman akhirnya mengangkat wajahnya, matanya merah dan sembab. Bapak nggak berani, Ndu," jawabnya lirih. Suaranya cicit seperti tikus terjepit. "Ratih mengancam akan menghancurkan karir Bapak kalau Bapak berani cari kamu atau ibumu. Bapak terpaksa." Jawaban itu rasanya lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Jadi aku ditelantarkan cuma demi jabatan. Demi menjaga ego wanita yang sekarang berdiri angkuh di depanku ini. Dasar pengecut!
Aku berteriak lantang, masa bodoh dengan sopan santun. Bapak biarkan saya tumbuh tanpa orang tua. Lalu sekarang saat saya hampir bahagia, Bapak biarkan istri Bapak injak-injak harga diri saya lagi. Bu Ratih melotot, nggak terima aku berani meninggikan suara di rumah mewahnya. Heh, jaga mulutmu ya, gembel. Sudah untung kamu nggak saya tuntut karena mau menipu anak saya. Balasnya nggak mau kalah. Tangannya sudah siap melayang ke pipiku lagi. Tapi kali ini aku nggak diam. Aku menepis tangan Bu Ratih yang mau menampar wajahku. "Cukup, Bu!" bentakku. Membuat seisi ruangan kaget karena nggak menyangka aku punya nyali untuk melawan. Ibu boleh hina miskinnya saya, tapi jangan hina darah yang mengalir di tubuh saya, karena darah ini sama dengan darah suami yang ibu agung-agungkan itu. Nafasku memburu. Rasanya lega luar biasa bisa memuntahkan semua kekesalan yang selama ini kupendam, demi menjaga citra calon mantu yang baik. Aku mengambil tas tanganku yang tergeletak di meja, lalu menatap Mas Arya untuk terakhir kalinya. Hati ini hancur melihat pria yang sangat kucintai itu, kini terasa begitu jauh, terhalang dinding takdir yang gak mungkin diruntuhkan. "Mas, jaga diri baik-baik," bisikku pelan. "Kita memang gak jodoh, tapi setidaknya sekarang aku tahu, aku gak kehilangan apa-apa dengan meninggalkan keluarga toksik ini. Justru aku bersyukur, Tuhan selamatkan aku dari neraka dunia yang kalian bangun." Tanpa menunggu balasan mereka, aku berbalik badan dan melangkah keluar, menembus hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu. Samar-samar masih terdengar teriakan histeris Bu Ratih yang memaki suaminya di dalam sana. Tapi aku sudah nggak peduli. Air hujan menyamarkan air mataku, membersihkan sisa-sisa harapan palsu tentang pernikahan impian itu. Malam ini aku pulang sebagai wanita yang patah hati. Tapi setidaknya aku pulang dengan kepala tegak, meninggalkan kebaya pengantin itu sebagai saksi bisu kebusukan yang akhirnya terbongkar. 3 tahun sudah berlalu, sejak malam badai yang memporak-porandakan hidupku itu. Aku bukan lagi gadis admin all shop yang minderan dan gampang nangis di pojokan kamar. Berkat kerja keras dan sedikit modal nekat, sekarang aku berhasil membuka usaha catering kecil-kecilan yang alhamdulillah orderannya nggak pernah sepi. Tuhan memang maha adil. Dia menutup satu pintu jodoh yang salah, tapi membukakan 1000 pintu rejeki sebagai gantinya. Aku sekarang bisa beli kebaya bagus pakai uang sendiri, tanpa perlu dihina atau dilempar kain ke muka sama orang kaya sombong. Soal Mas Arya, kami sepakat untuk putus komunikasi total demi kewarasan mental masing-masing. Terakhir aku dengar dari teman lamaku, dia memilih pindah ke luar pulau, menjauh dari ibunya yang toksik, dan memulai hidup baru sebagai relawan kemanusiaan. Meski kadang hati ini masih nyeri kalau ingat kenangan manis kami, aku sudah ikhlas menerima kalau dia adalah kakakku, darah daging yang sama, bukan jodoh yang tertulis di lauhun mahfuz. Kami hanyalah korban dari dosa masa lalu orang tua yang harus menanggung akibatnya. Kabar tentang keluarga ningrat itu akhirnya sampai juga ke telingaku lewat grup WhatsApp teman-teman SMA yang heboh. Ternyata, roda nasib berputar lebih cepat dari yang kuduga. Rumah mewah di Menteng itu sekarang kabarnya sering didatangi debt collector, karena gaya hidup Bu Ratih yang hedon gak seimbang sama pemasukan Pak Herman yang mulai pensiun dan sakit-sakitan. Ironisnya, teman-teman sosialita Bu Ratih yang dulu sering diajak pamer berlian, satu persatu menjauh karena malas dipinjami uang. Tapi, karma yang sesungguhnya datang dari Pak Herman. Rupanya, rasa bersalah karena menelantarkan aku selama 26 tahun membuat beliau nekat melakukan satu hal yang bikin Bu Ratih murka setengah mati. Diam-diam, Pak Herman mengurus legalitas pengakuan anak di pengadilan dan merombak total surat wasiatnya di notaris. Beliau memasukkan namaku sebagai salah satu ahli waris sah yang berhak atas aset properti utama mereka, sebagai ganti rugi atas penelantaran selama ini. Saat surat resmi dari pengacara sampai ke tangan Bu Ratih, meledaklah perang dunia ketiga di rumah itu. Kabarnya, Bu Ratih histeris, berteriak-teriak memaki suaminya karena nggak terima harta kerajaannya harus dibagi dengan anak haram yang dia benci setengah mati. Saking tingginya tensi darah dan emosi yang meledak-ledak saat itu, pembuluh darah di kepalanya nggak kuat menahan tekanan. Bu Ratih ambruk seketika di ruang tamu, di atas karpet Persia yang dulu dia banggakan.
Vonis dokter nggak main-main. Stroke ringan yang menyerang saraf motorik sebelah kanan. Wanita yang dulu selalu tampil sempurna dengan sanggul tinggi dan makeup tebal itu, sekarang harus menghabiskan hari-harinya di kursi roda. Wajah angkuhnya kini berubah miring, bicaranya pelo dan susah dimengerti. Nggak ada lagi teriakan lantang yang menghina orang miskin. Yang ada cuma gumeman gak jelas dan air liur yang menetes karena nggak bisa dikontrol. Minggu lalu, tanpa sengaja aku berpapasan dengan mereka di lobi rumah sakit saat aku mau check up rutin. Pak Herman yang mendorong kursi roda Bu Ratih. Saat mata kami bertemu, Pak Herman tersenyum canggung, penuh penyesalan. Sementara Bu Ratih, matanya melotot nyalang menatapku. Dia berusaha mengangkat tangannya yang kaku untuk menunjukku. Mungkin mau memaki lagi, tapi nggak ada suara yang keluar. Aku cuma mengangguk sopan, lalu berlalu masuk ke dalam mobil baruku. Ada rasa iba, tapi nggak ada lagi rasa sakit hati. Kejadian ini mengajarkanku satu hal penting. Jangan pernah sombong dengan nasab atau harta, karena itu semua titipan yang bisa diambil kapan saja. Bu Ratih sibuk menjaga kemurnian darah keluarganya sampai menghina ciptaan Tuhan. Tapi pada akhirnya, dia dihancurkan oleh kesombongannya sendiri. Darah orang miskin yang dia hina sekarang justru hidup tenang dan bahagia, sementara dia terkurung dalam raganya sendiri yang tak lagi berdaya. Karma gak butuh GPS, dia tahu persis kemana harus pulang.